Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri Muhammad Salman Mubarok dan keempat rekan saya. Yang pertama ada Firanti, yang kedua ada Rijalul Ihsan, yang ketiga ada Dikit Aprianto Saputra, dan yang keempat ada Riki Chandra. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman dan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu maka tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan ofisial serta bertentangan dengan prinsip under the authority of law. Namun berdasarkan pasal 1851, 1855, 1858 KUH Perdata, penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Maka dari itu terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan selain pengadilan atau disebut dengan non-litigasi seperti arbitrase atau perdamaian. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah. Hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut, maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Selanjutnya pembahasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Perluasan tugas dan wewenang peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, pengadilan agama ini adalah pengadilan atau satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah yang pertama yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Kemudian yang kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah selain dalam hal kewenangan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Selain daripada hal kewenangan sebagaimana yang telah diatur sebelumnya bahwa dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga mengatur mengenai kompetensi
independensi absolut ataupun kewenangan mutlak daripada pengadilan agama, di mana pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah itu tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di pengadilan yang lain, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 alinea kedua, di mana pilihan hukum itu telah dinyatakan dihapus. Selain itu, yang menjadi faktor pendorong bagi berkembangnya hukum Islam di Indonesia khususnya dalam berkaitan dengan bidang muamalah dikarenakan masyarakat Indonesia sendiri itu mayoritas beragama Islam, maka lembaga-lembaga ekonomi syariah itu dengan mudah tumbuh dan berkembang, mulai dari lembaga-lembaga perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan lain sebagainya. Bahwa perkembangan ini juga tentu membawa dampak pada perkembangan sengketa ataupun konflik dalam hal pelaksanaannya. Maka jika selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syariah itu diselesaikan di peradilan umum, maka dengan menyadari hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu ruang lingkup peradilan agama diperluas. Ruang lingkup tugas dan wewenang daripada pengadilan agama itu sendiri, yaitu untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infak, dan juga ekonomi syariah. Adapun penjelasan pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi di Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi diatur dalam pasal, yakni pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase. Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hakama. Secara etimologis berarti menjadi seorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat dikaitkannya dengan pengertian menurut terminologinya. Lembaga ini lebih dikenal sejak pada masa zaman pra-Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kiai, dan ulama yang bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori dengan pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1999. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur berbicara, akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau yang disingkat BAMUI. Sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan tanggal BAMUI dituangkan dalam SK MUI nomor 09-MUI 12-2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah. Kedudukan Basyarnas ditinjau dari segi tata hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Namun demikian, pada pasal
3 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Akan tetapi, putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah dari eksekusi atau eksekutor dari pengadilan. Selama ini, yang dipakai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui dan pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, melalui pasal 81 undang-undang tersebut secara tegas mencabut ketiga macam ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal diundangkannya. Maka berarti segala ketentuan yang berhubungan dengan arbitrase, termasuk putusan arbitrase asing, tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun secara lex spesialis, ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan arbitrase asing telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang merupakan pengesahan atas persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antar negara dan warga negara asing dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan New York Convention 1985 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. Menurut Haji Muhammad Tahir Azhari, bahwa kehadiran arbitrase Islam atau Basyarnas di Indonesia merupakan suatu condition sine qua non. Secara yuridis formal, kedudukan Basyarnas dalam tata hukum di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh. 3. Baik, selanjutnya ada kewenangan Basyarnas. Basyarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Apabila Dari situ bacanya jangan sebait biar cepat kelar. Apabila jalan arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian. Baik, yang selanjutnya ada alternatif penyelesaian sengketa, bahwa di dalam terminologi Islam dikenal dengan al-sulhu yang berarti memutus pertengkaran ataupun perselisihan. Dalam pengertian syariat, al-sulhu adalah suatu jenis akad perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau persengketaan antara dua orang yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni di pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa ataupun beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis dari para pihak, sengketa ataupun beda pendapat itu dapat diselesaikan melalui bantuan daripada seseorang ataupun lebih penasehat ahli maupun seorang mediator. Apabila para pihak tersebut dalam waktu 14 hari dengan bantuan seorang ataupun lebih penasehat ahli maupun melalui mediator tidak berhasil juga mencapai kata sepakat ataupun mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi
lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan seorang mediator oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu paling lama 7 hari, usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau pembeda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh daripada kerahasiaan dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dan bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait, bahwa kesepakatan penyelesaian atau pembeda pendapat secara tertulis adalah bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikat baik secara wajib didaftarkan di pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Kesepakatan penyelesaian sengketa ataupun pembeda pendapat tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi, tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil win-win solution. Tidak ada pihak yang kalah ataupun tidak ada pihak yang menang. Semua sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Pemerintah juga telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ataupun Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah peran kompilasi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Kompilasi hukum ekonomi syariah sama-sama kita ketahui ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 2 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung sendiri sama-sama kita ketahui keberadaannya diakui di Indonesia dan secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan legitimasi formal kepada undang-undang yang ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Agung bukanlah termasuk dalam hierarki perundang-undangan, tetapi keberadaannya diakui sebagai jenis perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kedudukannya disamakan dengan peraturan yang dibuat oleh MPR, DPR, DPD, KY, Bank Indonesia, MK, MA, BPK, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung dan peraturan lainnya yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibuat berdasarkan kewenangannya masing-masing. Nah, keberadaan kompilasi hukum ekonomi syariah memiliki keterkaitan erat dengan pemberian kewenangan kepada pengadilan agama di bidang hukum ekonomi syariah. Kewenangan membuat peraturan yang diberikan oleh undang-undang serta realitas yang masih adanya kekosongan hukum di bidang ekonomi syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut dalam penegakan hukum ekonomi syariah. Jadi bila mana ada permasalahan atau problem yang berkaitan dengan bidang ekonomi syariah dan kebutuhan masyarakat apapun itu, kompilasi hukum ekonomi syariah ini menjadi tempat untuk mendiskusikan dan mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat. Sejauh ini, peraturan tentang hukum ekonomi syariah di Indonesia belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut salah satu pakar, yakni Agustino, urgensi daripada kompilasi hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, rujukan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah yang belum ada. Jadi, selama ini rujukan hakim untuk memutuskan perkara tentang ekonomi syariah itu belum ada panduan utuhnya, sebagaimana terdapat dalam perkawinan, warisan, wakaf, wasiat, dan hibah. Yang kedua, hukum fikih tentang aspek muamalah ini sangat beragam. Apalagi persoalan muamalah ini adalah persoalan yang lebih terbuka bagi ijtihad dibanding masalah ibadah. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum sehingga keputusan para hakim di berbagai pengadilan tidak berbeda-beda dalam kasus yang sama. Jadi urgensi keduanya bahwasannya untuk persoalan muamalah atau persoalan hukum ekonomi syariah ini lebih beragam dan kompleks sesuai dengan perkembangan zaman, di mana perubahan-perubahan pada muamalah di manusia itu mengalami
perubahan-perubahan dan mengalami sesuatu banyak hal-hal yang baru gitu. Jadi perlu adanya sebuah formula dan itu berbentuk kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang ketiga ada peraturan Bank Indonesia. Sangat tidak memiliki jadi peraturan Bank Indonesia atau PBI sangat tidak memadai untuk dijadikan rujukan dalam memutus suatu perkara ekonomi syariah. Karena peraturan yang dikeluarkan hanya berkaitan dengan masalah perbankan, sedangkan permasalahan hukum ekonomi syariah lainnya tidak diatur. Jadi sebelumnya emang ada sebuah landasan atau payung hukum. Kita berkiblat untuk masalah-masalah hukum ekonomi syariah ini pada PBI, namun pada kenyataannya itu belum kompleks dan belum bisa menjawab semua pertanyaan dan perkembangan daripada permasalahan masa kini dalam ekonomi syariah. Hanya berputar seputar permasalahan perbankan syariah. Sedangkan masalah hukum ekonomi syariah lainnya tidak diatur katanya kan. Karena bukan wewenangnya. Demikian pula dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Selain kedudukannya secara konstitusional tidak kuat dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, fatwa tersebut juga masih sangat ringkas. KHS memiliki peranan penting karena menjadi salah satu rujukan utama hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Memahami isi kompilasi hukum ekonomi syariah ini oleh karenanya menjadi krusial dan menjadi sangat vital tidak hanya bagi hakim peradilan agama tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam bisnis ekonomi syariah. Jika dibandingkan dengan Malaysia yang sejak tahun 1980-an sudah lebih dulu dan lebih maju dalam hal perkembangan dan penyelesaian sengketa perbankan dan keuangan Islam, Indonesia dapat dikatakan masih dalam tahap penguatan tata aturan dan kerangka hukum ekonomi syariah yang dipastikan akan terus berkembang pesat. Kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan sumber hukum material dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang harus dijadikan rujukan utama oleh para hakim peradilan agama. Dalam hal apabila terdapat kekurangan dalam KS, maka hakim dapat melengkapi dengan sumber hukum yang lain. Jadi sebagai upaya guna memperkokoh kedudukan KHS itu sendiri sebagai pedoman prinsip syariah bagi para hakim peradilan agama, dalam menyelesaikan dan memutus perkara ekonomi syariah, para hakim juga harus menjadikan KHS sebagai rujukan utama, kemudian melengkapinya dengan sumber hukum lain yang lebih spesifik, dan menyempurnakan KHS dengan ijtihad yang masih dibuka dan interpretasi baru sehingga lebih kontekstual dan perkembangan praktik dalam ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia dapat terselesaikan. Nah, pada bab penutup kesimpulan, perluasan tugas dan wewenang peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan perhakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam, sebagaimana dirumuskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan peradilan agama adalah yang pertama ada sengketa di bidang ekonomi syariah atau antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan nasabah. Yang kedua ada sengketa di bidang ekonomi syariah antar sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga ada sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, adapun penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, yang dapat berupa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Nah, pada kompilasi hukum ekonomi syariah itu ditetapkan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 2 tahun 2008, sebagaimana yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memiliki kekuatan mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat. KHS memiliki peranan penting menjadi salah satu rujukan utama hakim peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ya, kurang lebih seperti itu.